Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Maple untuk menyelesaikan beberapa soal. Di sini terdapat 7 soal yang akan dibahas. Soal yang pertama mengenai fungsi dasar ekspresi pada Maple, yang kedua ada sum dan produk, yang ketiga ada bilangan sempurna, yang keempat menyederhanakan fungsi, yang kelima ada membuat grafik, yang keenam juga membuat grafik, dan yang ketujuh membuat grafik 3 dimensi. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, kita buka dulu Maple-nya, lalu klik New Worksheet. Untuk soal yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Jadi kita untuk penjumlahan ini kita langsung inputkan saja A ditambah B. Kita klik Enter, maka Maple akan secara langsung menampilkan hasilnya. Begitu pun dengan pengurangan, kita tinggal ketikkan saja. Nah, untuk perkalian, kita gunakan tanda bintang, lalu klik Enter. Lalu pembagian, gunakan tanda garis miring. Kita klik Enter lagi. Berikutnya, pangkat ya, bentuk pangkat. Lalu, di sini ada A pangkat B, kita Enter. Lalu, akar A. Jadi, untuk akar A ini kita ketikkan SQRT dalam kurung A. Nah, maka Maple akan menampilkan dalam bentuk akar. Berikutnya, A pangkat 1 per N. Pangkat 1 per N. Kita Enter. Lalu ada faktorial. A faktorial. Berikutnya ada absis A atau tanda mutlak. Mutlak dari A. Lalu yang terakhir dari soal nomor 1 itu eksponen A. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu mengenai sum dan produk. Di sini ada add, ada sum, ada mul, ada produk. Misal kita ingin menjumlahkan banyak bilangan. Misal 1 sampai 15. Jadi 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, sampai dengan 15. Nah, kalau misalkan jumlah bilangannya banyak, seperti 100 atau 200 kan kita tidak mungkin menginputkan banyak bilangan sebanyak itu kan. Nah, di sini kita bisa gunakan sintaks add dan sum. Nah, bedanya apa add dengan sum? Bedanya kalau add ini jumlah bilangannya terbatas. Kalau sum, kita bisa menjumlahkan banyaknya bilangan itu tak hingga. Kita langsung saja mengerjakan soal nomor 2A. Di sini ada add menjumlahkan P kuadrat ditambah 1 dengan P-nya itu dari 1 sampai dengan 15. Kita Enter, maka Maple akan secara langsung menampilkan hasilnya yaitu 1255. Sama dengan add, untuk sum juga kita tinggal menginputkan saja P kuadrat ditambah 1, di mana P sama dengan 1 sampai dengan 15. Kita Enter. Kok di sini koma ya? Kita Enter, maka hasilnya itu akan sama, yaitu 1255. Tadi soalnya kan ada sum S kecil dan sum kapital ya. Bedanya apa sum S kecil dan sum S kapital? Untuk S kapital ini, nantinya hasilnya itu akan hanya ditampilkan dalam bentuk notasi sigma. Kita contoh dulu ya. Sum n min 5, di mana n sama dengan 6 sampai dengan 20. Kita Enter. Nah, hasilnya itu akan langsung muncul, yaitu 120. Jika kita gunakan sum S kapital, nah maka nanti Maple hanya akan menampilkan dalam bentuk notasi sigmanya saja. Berikutnya, nomor 2B, di sini ada mul, ada produk. Mul itu singkatan dari multiplication atau perkalian. Begitupun dengan produk.
Nah, sama seperti add dan sum, untuk multiplication atau mul di sini itu hanya bisa mengalihkan dengan jumlah bilangan terbatas. Sedangkan untuk produk itu kita bisa mengalihkan dengan jumlah bilangan yang tak hingga atau tak terhingga bilangannya itu banyak. Kita langsung saja ke soal yang nomor 2B. Mul X min 4, di mana X sama dengan 5 sampai dengan 25. Kita enter, maka akan langsung ditampilkan hasilnya. Begitupun dengan produk. Kita enter, maka akan dihasilkan hasil yang sama. Jadi hasilnya sama aja ya, mau pakai mul atau produk. Nah, di sini kita bedakan produk P kecil dan produk P kapital. Misal untuk produk P kapital, K kuadrat ditambah 2, di mana K sama dengan 1 sampai dengan 10. Kita enter. Nah, untuk produk nanti akan ditampilkan notasi produknya saja untuk P kapital ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan hasilnya tetapi menggunakan P kapital untuk produk? Di sini kita tinggal ketikkan produk K kuadrat ditambah 2, di mana K sama dengan 1 sampai dengan 10. Nah, untuk menampilkan notasi produk dan sekaligus hasilnya, kita di sini ketikkan value dalam kurung persen. Kita enter. Nah, maka nanti akan dihasilkan dalam bentuk notasi produk dan berikut dengan nilai hasilnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soalnya carilah nilai F10 pangkat 6 dan F2,1 dari fungsi 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita langsung saja inputkan fungsinya di Maple. Fungsi F di mana fungsi x-nya itu 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Kita enter. Setelah mengetikkan fungsinya, kita menginputkan hasil yang akan dicarinya itu F10 pangkat 6 dan F2,1. Kita enter, maka didapatkan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya nomor 4, di sini ada menyederhanakan fungsi dari A dikali 1 ditambah akar 19 bagi 5 pangkatkan M ditambah B dikali 1 dikurangi akar 12 dibagi 5 dipangkatkan N. Kita ketikkan terlebih dahulu fungsinya F titik 2 sama dengan N tanda panah A dikali 1 ditambah akar 19, akar itu kan tadi SQRT ya, akar 19 dibagi 5 dipangkatkan M lalu ditambah B dikali 1 dikurangi akar dari 12 dibagi 5 dipangkatkan N. Kita enter. Nah, setelah itu kita inputkan sintaks untuk menentukan hasilnya. Di sini kita ketikkan N F dikali N min 1 ditambah
F dikali N-2 titik koma simplify dalam kurung persen. Kita enter. Setelah itu, kita ketikkan denom dalam kurung persen sama dengan simplify dalam kurung denom dalam kurung persen, lalu diklik enter. Maka didapatkan hasilnya itu min 1 ditambah 2 akar 3 dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini soalnya itu buatlah grafik dari fungsi sin x di mana x-nya itu sama dengan negatif pi per a sampai dengan pi per b, di mana style untuk grafiknya itu berupa titik-titik. Dengan a-nya itu tanggal lahir dan b-nya itu bulan lahir. Kita langsung saja. Nah, untuk membuat grafik itu kita harus mengetikkan plot, lalu memasukkan fungsi yang akan dicarinya. Sin x di mana x-nya itu dari negatif pi per 6 sampai dengan pi per 6, di mana style grafiknya itu berupa titik-titik. Kita ketikkan poin. Kita klik enter, maka secara otomatis Maple akan menampilkan grafik seperti berikut. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini buatlah grafik spiral dengan persamaan parametrik x, y sama dengan t dikali cos t, t dikali sin t dengan 10 putaran. Nah, sekali lagi untuk membuat grafik itu kita jangan lupa untuk mengetikkan plot. Lalu kita masukkan fungsinya, yaitu t dikali cos t, t dikali sin t, di mana t-nya itu sama dengan 0 sampai dengan 20 dikali pi kali kita klik enter. Nah, kenapa di sini 20 pi? Karena kan di soal itu kita harus menampilkan sebanyak 10 putaran. Maka kita kalikan 20 dikali pi. Berikutnya kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Bagaimana memplot plot koordinat bola sebagai plot parametrik dengan sintaksnya yaitu plot 3D 1 theta, pi dan seterusnya. Nah, karena di sini sintaksnya sudah tersedia, maka kita tinggal menginputkannya saja pada Maple. Kita ketikkan plot 3D dalam kurung 1, theta, pi, di mana tetanya itu sama dengan 0 sampai dengan 2 dikali pi, dan pi-nya itu sama dengan negatif 0 sampai dengan pi, chord sama dengan spherical. Kurung tutup, kita enter. Nah, maka karena di sini plot 3 dimensi atau plot 3D, maka Apple akan menampilkan grafiknya berupa grafik 3 dimensi. Karena di sini soalnya semua sudah dibahas, maka sekian video yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.